Oke, perkenalkan diri saya Irawan Hartono sebagai brand manager dari produk Pixagrip. Yang kebetulan di tahun ini kita mendapatkan lagi IRSI, Indonesia Retailer Satisfaction Index. Saya boleh cerita sedikit mengenai Pixagrip, perjalanannya bagaimana bisa sampai mendapatkan IRSI. Saat ini Pixagrip sebagai market leader di kategori flu maupun kategori flu dan batuk. Salah satunya adalah yang menjadikan kita market leader adalah tingkat availability dari Pixagrip yang tentunya didukung oleh distributor grup kami yaitu Enceval. Jadi bisa dibilang distribusi kita sangat merata. Mau dicari dari mulai apotik, retailer, minimarket, supermarket sampai ke warung sebelah rumah pun ada. Di luar juga tentunya support dari toko-toko wholesaler atau grosir yang memang sudah bertahun-tahun menjalankan produk Pixagrip. Sampai saat ini seberapa besar peran dari retailer dalam menyukseskan pemasaran dan distribusi dari Pixagrip? Oke, kalau kita bicara 4P, kita sukses di produknya, kita sukses di promotionnya, kita sukses di pricingnya, tapi kalau kita nggak sukses di availability-nya atau placesnya, ya bisa dibilang walaupun mungkin bisa besar, kita Pixagrip nggak akan jadi pemain nomor satu di sini. Nah, kalau kita lihat kontribusi dari retailer ini sendiri ke Pixagrip, ya ini sangat besar sekali. Karena di beberapa daerah bisa dicari mungkin sampai ke level warung mungkin yang ada cuma Pixagrip kadang-kadang, karena mereka nggak akan menyiapkan beberapa merek produk. Nah, Pixagrip biasanya masih jadi pilihan utama, terutama di level sampai level retailer paling kecil, yaitu level warung atau toko kelontong. Itu salah satu kontribusi dari retailer terhadap kesuksesan Pixagrip hari ini. Menurut saya seperti itu. Kalau ini Pak, strategi apa saja yang telah diterapkan sehingga Pixagrip menjadi top of mind dan memperoleh IRSI ini Pak? Oke, di tim Pixagrip sendiri saat ini kita selain level retailer ini kan juga bergantungnya dengan sell out. Sell out ini juga dari tarikannya konsumen sendiri. Dan ini sangat dipengaruhi oleh above the line kita. Nah, di TVC Pixagrip sangat aktif. Kemudian di level media cetak, print, dan juga yang lainnya juga Pixagrip aktif juga. Tapi ada satu lagi yang cukup menguatkan Pixagrip saat ini, yaitu sebenarnya below the line. Ini yang sebenarnya berhubungan dengan retailernya. Jadi below the line kita cukup rata, kita punya tim hampir di 43 kota tahun ini. Kita punya tim di 43 kota yang mengurusi event-event untuk Pixagrip. Dan biasanya kita kerjasama juga dengan IO atau radio lokal. Dan biasanya begitu kita melakukan kerjasama, kita juga mempunyai seperti kayak tim meratakan dulu sebelum kita bikin event. Setelah kita meratakan produk, kita melakukan event, konsumen mencari di awal, nah di situ mereka bisa ketemu produk kita. Karena itu biasanya aktivasi seperti itu yang membuat otot-otot yang tadinya mungkin warung-warung itu nggak jualan Pixagrip, tapi karena mereka disupport ada eventnya, produknya keluar, sell out-nya bagus, mereka jadi continue mengambil, walaupun kadang nggak ngambil lewat direct dari tim distributor kami, tapi mereka akan ngambil dari toko-toko grosir atau wholesale di sekitar mereka. Itu salah satunya. Kalau ini Pak, tingkat persaingan dalam bidang yang sama seperti apa? Tingkat persaingan sendiri, kategori obat bentuknya. Oke, kalau kita bilang kategori obat, ada beberapa produsen besar, tapi mayoritas kalau untuk di kategori flu maupun flu dan batuk itu masih di tingkat lokal. Lokal company yang menguasai di Indonesia saat ini, Pixagrip masih nomor satu saat ini, tapi kalau kita lihat lokal-lokal yang lain ini juga mulai cukup fokus di retailernya. Jadi nggak hanya di TVC-nya lagi, bahkan beberapa local retailer, local brand di kategori top 3 atau top 5 ini aktifnya mulai fokus ke retailer. Kenapa? Kalau kita hanya bicara borderline, di obat ini begitu orang lihat iklan nggak serta-merta mereka akan switching coba produk lain. Sedikit beda mungkin di fast food consumer goods. Di obat selain itu, ketika mereka ke retailer, experience apa yang mereka dapat di sana? Apakah obatnya mudah ditemukan, availability, kemudian seberapa bagus existence dari brand kita di sana. Bukan hanya display ya,
tapi juga brandingnya seperti apa sih. Nah itu juga salah satu yang ngedukung untuk sell out-nya dan availability dari Mixagrip. Kira-kira apakah ada rencana memasarkan produk Bapak ke mancanegara Pak, ke luar negeri? Saat ini kita udah jualan ke mancanegara Mixagrip. Kita cukup besar di Asia Tenggara dan Afrika, seperti itu. Kalau di luar Asia Tenggara memang kita belum ke Eropa ataupun ke seperti Amerika, ke China. Saat ini kita belum menjajaki ke sana. Kita masih fokus di Asia Tenggara dan Afrika karena karakter marketnya hampir mirip sama kita. Di beberapa tempat dan kita tetap menggunakan brandnya Mixagrip. Kita nggak ganti brandnya jadi brand nama lain di negara tersebut. Kita salah satu yang cukup besar, kita ada di Myanmar, kita ada di Nigeria, dan beberapa negara Afrika lainnya. Tapi existence kita seperti di Malaysia, negara-negara tetangga dan sebagainya, kita sudah eksis di sana. Dan sebenarnya secara grup sendiri Kalbe kita punya perwakilan di beberapa negara tersebut, terutama yang share kita udah besar. Jadi nggak hanya Mixagrip, tapi others Kalbe produk ada di mostly Asia Tenggara dan Afrika. Mungkin terakhir harapan dari Mixagrip sendiri terkait dengan diselenggarakannya acara ini Pak, ini Pak. Oke. Saya ngeliat ini salah satu terobosan baru dari Mix, walaupun memang sudah dijalankan beberapa tahun IRC. Biasanya kan hanya fokusnya lebih ke arah dari marketing brand dan sebagainya. Saya sendiri dari marketing, tapi saya ngeliat distribusi itu sangat penting, terutama di Indonesia. Ajang awarding untuk retailer ini saya rasa sangat pas untuk menjawab kebutuhan dari teman-teman distributor yang sebenarnya peranan mereka bisa dibilang sangat penting untuk market Indonesia. Seperti itu.